Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Lose Lydia, apa kabar? Selamat pagi Contoh, baik sekali. Ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur ya adik-adik karena kita boleh berkesempatan hari ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk kita sama-sama kita menenangkan hati kita, pikiran kita mengambil waktu teduh. Adik-adik, sekarang kita berdoa yuk. Kita lipat tangan, matanya ditutup. Ikutin langsung ya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat Tuhan yang baru. Sebentar kami mau memuji Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh dengan hati yang gembira memuji Tuhan. Tuhan tolong pimpin dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 48 ayat 2. Yuk kita akan membacakannya bersama-sama. Mazmur 48 ayat 2. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Sekali lagi ya, Mazmur 48 ayat 2. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari suci, hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Contoh, hari ini contoh bergirang nggak?
Oh tentu saja Lose, saya hari ini gitu. senang banget. Iya, kenapa tuh? Karena saya bisa datang ke rumah Tuhan, bisa beribadah, bisa berdoa. Ya walaupun ya sekarang secara online lah ya, Iya. tapi kita bisa tetap beribadah loh. Iya. Itu yang membuat saya senang. Iya. Bisa dekat sama Tuhan Lose. Iya, sampai hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan, itu kita patut bergirang. Jadi kita mau angkat satu pujian. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Ya, kita mau tanya adik-adik di rumah nih ya. Yuk, sambil kita menyanyi lagu ini. Saya bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Contoh, nanti kita bikin gantian nyanyinya ya. Kita saling bertanya ya. Oke. Sama adik-adik di rumah juga boleh ini ya, seperti kayak kita. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Sekarang ku selalu bergirang, Bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Kita gantian contoh. Oke. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Yuk sama-sama. Sama-sama ya. Ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Iya, tepuk tangan buat anak adik-adik yang sudah bergirang hari ini. Contoh, kalau keluar malam-malam nih, berani gak sih? Wah, saya takut Lose kalau keluar malam-malam nih. Oh ya, kenapa takut? Iya, takut gelap. Oh, takut gelap, di jalan kan ada lampu. Lagu ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak usah takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Ya, kita akan angkat satu pujian karena Yesus selalu beserta kita. Jalan serta Yesus. Ya, contoh nanti kita pakai gerakan ya, adik-adik yang di rumah berdiri ya. Pertama, sebenarnya jalan serta Yesus, nanti kita ke kanan. Pokoknya pas setiap ada kata jalan, kita harus ubah posisi ya. Gitu ya contoh ya. Oke, Nanti Lose. adik-adik yang di rumah ikutin kita juga ya. Oke. Oke, yuk. Kita ke kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
Yesus selamanya. Lebih semangat lagi sekali lagi ya. Sekarang kita ke kiri contoh. Ke kiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya. Silakan duduk. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahannya bisa dua cara. Satu, yang anak-anak bisa kumpulkan melalui masukin ke amplop, lalu simpan. Nanti kalau pas kita udah ibadah bersama-sama, anak-anak bisa masukkan ke dalam kantong kolektor. Lalu yang kedua, anak-anak bisa minta tolong kepada mami papi untuk transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, kita angkat satu pujian, hitung berkat Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi ya. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terkadang kami sampai tidak bisa menghitungnya Tuhan. Sungguh berkat-Mu, sungguh melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Baik itu berkat kesehatan, kekuatan, ataupun berkat-berkat rohani, ataupun berkat jasmani yang setiap hari kami nikmati ya Bapa. Dan hari ini Tuhan, persembahan kami ini Tuhan, biarlah boleh menjadi pelebaran pekerjaan-Mu di gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati setiap kami yang memberi persembahan ini ya Tuhan. Orang tua kami, Engkau juga memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa percaya ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpin kita. Jadi kita tidak boleh takut akan apapun. Kita harus berani melawan musuh-musuh kita. Aku pahlawan kecil. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Shalom, oma-opa, papa mama, dan adik-adik semua. Selamat pagi. Nah, hari ini Dasha Okta akan membawakan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya dari Alkitab. Nah, ayo, kalian sudah sediakan belum Alkitabnya? Yuk, kalau belum, kita ambil Alkitabnya yuk. Nah, hari ini kita bersyukur loh, Tuhan masih beri kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun secara online, tapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Bapa dalam surga, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dalam kami mendengarkan, beri kami konsentrasi dan fokus. Walaupun melalui online, tapi biarlah kami boleh belajar melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, kalian pasti senang kalau kalian melakukan sesuatu yang menyenangkan seseorang. Sesuatu itu misalnya kalian menyenangkan hati papa mama kalian, itu misalnya membantu mereka. Nah, kalian pasti merasa senang kan? Nah, dalam Alkitab pun kita juga harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini Los Okta mau bercerita dari 1 Samuel pasalnya yang ke-25. Hari ini tentang hamba Tuhan yang bernama Ibu Abigail. Ibu Abigail ngapain ya? Nah, adik-adik, kalian ingat Daud dan Saul? Ya, Saul ini adalah seorang raja di Israel. Tetapi karena dosa-dosa Saul, Tuhan memerintahkan Saul tidak akan menjadi raja lagi. Tuhan memilih Daud sebagai raja. Nah, kalian tahu Daud dia melarikan diri dari Saul. Nah, Saul akan mencelakakan Daud. Nah, Daud dia tinggal di sebuah perkemahan beserta dengan para pengikutnya. Daud di situ dia menjaga ternak-ternak domba-domba di situ. Dan kalian tahu itu siapa punya dombanya? Ya, yang dia adalah Bapak Nabal. Nah, Bapak Nabal ini sangat kejam adik-adik. Dan dia juga sangat jahat.
tapi dia mempunyai seorang istri yang baik, yang cantik, pintar, dan bijaksana. Nah, suatu hari adik-adik, Daud meminta bahan makanan. Dia meminta ransum, yaitu bahan makanan untuk mereka makan, untuk teman-temannya Daud juga makan. Tetapi adik-adik, Bapak Nabal ini menolak untuk memberikan bahan makanan kepada Daud, karena dia malah menjelek-jelekan Daud kalau Daud itu lari dari tuannya. Daud adalah hamba yang lari dari tuannya. Saya tidak mau memberikan ransum kepada mereka. Nah, setelah didengar hamba Daud itu, dia lalu pergi menyampaikan kepada Daud bahwa Bapak Nabal menjelek-jelekan Daud. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ya, Daud dia menyuruh pasukannya untuk menyerang, untuk balas dendam kepada Nabal. Tapi ada seorang hamba Abigail, dia pergi menceritakan semua kejadian tersebut. Aduh, Ibu Abigail lalu dia cemas karena dia tahu bahwa Daud akan menyerang semua keluarga Nabal. Dia akan membunuh semua anggota keluarga, bahkan pengikutnya keluarga Nabal. Karena Abigail juga tahu bahwa Daud kelak akan menjadi raja di Israel. Ibu Abigail dia memikirkan cara. Lalu Abigail menyuruh hamba tersebut untuk menyediakan bahan makanan atau ransum tersebut untuk akan diberikan kepada Daud. Lalu Ibu Abigail dan beserta hamba-hambanya pergi menyiapkan semua bahan-bahan makanan tersebut. Lalu dia pergi untuk menemui Daud. Tapi di tengah jalan Abigail bertemu Daud. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Abigail dia berlutut dan memohon kepada Daud kalau Daud itu jangan membalas dendam kepada Nabal. Abigail memperingatkan kepada Daud bahwa Daud jangan membalas dendam kepada Nabal, karena biarlah Tuhan sendiri hanya untuk Nabal. Nah, jadi adik-adik, di sini Daud dia mengetahui bahwa Ibu Abigail ini diutus Tuhan untuk memperingatkan dia bahwa jangan dia melakukan dosa kepada orang lain, jangan dia melakukan balas dendam kepada orang lain. Nah, akhirnya Daud tidak jadi untuk membalas dendam kepada Nabal. Nah, adik-adik, dari cerita Ibu Abigail ini kita bisa belajar bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup kita, yaitu saat kita marah ataupun kesal. Nah, Tuhan mengendalikan hidup kita. Kalau kita tidak boleh membalas kejahatan itu dengan kejahatan, seperti dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, Tuhan memakai Ibu Abigail untuk mencegah Daud melakukan dosa gara-gara Bapak Nabal yang jahat tersebut. Tapi Tuhan memakai Ibu Abigail untuk mengingatkan Daud agar jangan berbuat dosa. Nah, Tuhan juga bisa memakai kalian adik-adik. Misalnya ada teman kalian yang melakukan kesalahan, adik-adik bisa memberikan nasihat pada mereka atau mengingatkan mereka bahwa itu adalah dosa loh, jangan dilakukan. Seperti Ibu Abigail, adik-adik juga dipakai, Tuhan pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik, apa yang kita lakukan kalau ada teman yang berbuat jahat atau melakukan kesalahan kepada kita? Nah, kita yang pertama adalah kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita diberikan kesabaran, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita
kekuatan untuk bisa tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Yang kedua, kita harus saling mengasihi. Kita tetap mengasihi teman kita tersebut. Ya emang sih susah, tapi kita mau belajar bahwa kita harus mengasihi mereka juga. Ayat hafalan hari ini untuk semua kelas dari Matius 22 ayat 39. Kita hafalin dari kasihilah ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba sekali lagi ya. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, nanti kalian bisa hafalkan ayat hafalannya dan kasih tahu ke guru komsel kalian. Nah, adik-adik semua, sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami dari Ibu Abigail. Kami boleh menjadi anak yang bijak, anak yang pintar, cermat Tuhan dalam melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami juga boleh belajar Tuhan bahwa kami tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan pakai agar kami juga boleh memperingatkan teman-teman kami yang bersalah kepada kami. Kami boleh mengingatkan mereka, kami boleh berani untuk memperingatkan mereka. Tuhan, kami juga boleh belajar untuk mengasihi dan terus mengasihi mereka dan memaafkan mereka jika mereka melakukan kesalahan. Tuhan, ajar kami untuk melakukan semuanya itu. Beri kami keberanian ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Lalu Okta akan memberikan pertanyaan kepada kalian mengenai cerita Abigail. Lalu akan kirimkan linknya kepada lause kalian. Oke, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Wah, luar biasa sekali ya cerita hari ini. Siapa yang mau jadi pahlawan dan pembela kebenaran? Angkat tangan. Ya, langsung udah lihat ada 1000 anak-anak yang angkat tangan. Tepuk tangan ya. Adik-adik jangan lupa ayat hafalan dan juga aktivitas diserahkan kepada ketua komsel ya. Supaya dapat poin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan satu pujian, Bapa terima kasih. Adik-adik dan orang tua yang ada di rumah, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, itulah yang memimpin kehidupan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Bye-bye. Tuhan berkati.